Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh secara berjamaah, dan juga hadirnya kita di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, yang tentunya kita seluruhnya berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke syurganya kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Sebagaimana pula disebutkan dalam kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah di hadis yang ke-27. Syekh Muhammad Ibn Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Arba'un Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah, beliau membawakan pembahasan khusus terkait dengan sebab syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan babun annaha sababun li syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu pembahasan yang membahas bahwasannya la ilaha illallah, kalimat tauhid itu adalah merupakan sebab syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsus sabi' wal 'ashrun, hadis yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku di yaumul qiyamah kelak itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam, dalam keadaan ikhlas datang dari jiwanya. Ini hadisnya
riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dallal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Minha, di antaranya adalah fadlu la ilaha illallah wa anna man qalaha yahdha bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Di antara faidah dari hadis tersebut, yang pertama tentang pembahasan di dalam kitab kita kali ini, yakni tentang keutamaan la ilaha illallah, dan bahwasannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak. Ini di antara salah satu keutamaan dari la ilaha illallah, ketika seorang mengucapkannya tentunya bukan cuman sekedar ucapan di lisan, tapi juga terpenuhi padanya rukun dan syaratnya. Sebagaimana telah kita sampaikan di kajian-kajian yang sebelumnya, bahwasannya kalimat tauhid itu memiliki 2 rukun dan 7 syarat. Masih ingat ya? 2 rukun yang dimaksudkan itu adalah an-nafyu wal itsbat. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, maka yang pertama harus menafikan, yakni meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan yang ada di alam semesta ini, kemudian menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ini 2 rukun dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Sehingga seorang yang mengucapkannya harus terpenuhi 2 rukun ini. Dan 2 rukun ini nggak bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Ketika seorang hanyalah menafikan saja, maka ini kekufuran, karena dia tidak mengakui adanya sesembahan. Karena dia ini yakni memiliki pemahaman ateis dan juga komunis, ketika dia tidak mengakui adanya sesembahan. Demikian pula ketika seorang hanyalah menetapkan Allah sebagai sesembahan tapi tidak menafikan sesembahan yang lain, maka keadaan mereka pun tidak jauh dengan keadaannya orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Jangan dikira mereka itu tidak menetapkan Allah sebagai sesembahan. Mereka menetapkan Allah sebagai sesembahan, bahkan terkadang mereka itu memurnikan doanya, memurnikan ibadahnya hanyalah untuk Allah semata, dalam keadaan genting. Tapi kalau dalam keadaan aman, dalam keadaan lapang, mereka kembali untuk berbuat syirik. Hal ini sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang musyrikin jahiliyah dahulu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki," dan apabila mereka menaiki bahtera, mereka berlayar di tengah lautan. Tentunya di sana ada kengerian-kengerian berupa badai, ombak, dan yang semisal dengannya dari kengerian yang ada. Apa yang mereka lakukan ketika itu? Apakah mereka memanggil wahai Lata, wahai Uzza, wahai Manat? Tidak. Mereka lupakan sesembahan-sesembahan selain Allah, kemudian da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanyalah untuknya semata. Orang jahiliyah ternyata mereka menetapkan Allah sebagai sesembahan. Bahkan mereka memurnikan doanya mereka, ibadahnya mereka kepada Allah dalam keadaan genting. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan genting. Mereka melupakan sesembahan-sembahannya mereka. Falamma najjahum ilal barri, akan tetapi ketika kami selamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi, kembali berdoa dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini kita tahu orang musyrikin jahiliyah itu mereka menetapkan Allah sebagai sesembahan, tapi mereka tidak menafikan sesembahan selain Allah. Maka tauhidnya mereka juga belum benar. Sampai mereka harus terpenuhi padanya dua rukunnya, an-nafyu wal itsbat. Menafikan segala sesembahan-sesembahan yang ada di alam semesta ini, kemudian menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Sehingga makna dari kalimat tauhid yang tepat itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini makna yang tepat. Sebagian kaum muslimin ketika ditanya apa itu makna dari la ilaha illallah, mereka kebanyakannya akan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Maka pernyataan mereka yang mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah itu kurang tepat. Kenapa demikian? Karena kenyataannya masing-masing agama punya Tuhan. Orang Yahudi punya Tuhan, orang Nasrani punya Tuhan, orang Hindu punya Tuhan, orang Buddha punya Tuhan. Semua agama mereka memiliki Tuhan. Jadi pernyataan seseorang tiada Tuhan selain Allah kurang tepat dengan kenyataannya. Yang tepat bagaimana? La ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Meskipun mereka itu menganggap sebagai Tuhan, sebagai sembahan, kita tidak mengakui itu sebagai sembahan. Kita menafikan semuanya tadi, menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ini dua rukun dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga sekali lagi, orang yang paling berbahagia dengan syafaatnya Nabi itu bukan sekedar orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tanpa memenuhi rukun dan syaratnya. Tapi selain dia mengucapkan dengan lisannya kalimat tauhid la ilaha illallah, harus terpenuhi padanya dua rukunnya, dan nanti juga akan disebutkan tentang syarat-syaratnya. Dua rukun ini disebutkan di banyak ayat dalam Al-Quran. Semisal contoh di surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke 256. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena sungguh telah jelas mana jalan petunjuk dan mana jalan kesesatan. Selanjutnya Allah berfirman, faman yakfur bit-taghut. Barang siapa yang kufur dengan taghut yang ada. Taghut itu adalah kullu ma 'ubida li ghairillah atau min ghairillah. Semua yang diibadahi selain Allah. Inilah taghut. Barang siapa yang kufur dengan taghut, barang siapa yang mengingkari semua sesembahan selain Allah. Di sini ada bentuk an-nafyu. Diingkari semuanya, dikufuri semuanya, dinafikan semuanya. Sesembahan selain Allah diingkari. Kemudian wa yu'min billah, dan dia beriman hanyalah kepada Allah. Ini baru al-itsbat, penetapannya. Dan beriman kepada Allah, Allah menyatakan faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan terlepas darinya. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini ada dua rukun. Disyaratkan dua rukun dari kalimat tauhid. An-nafyu ada pada kata tadi faman yakfur bit-taghut. Al-itsbat ada pada kata wa yu'min billah. Jadi dua rukun ini harus terpenuhi pada kalimat tauhid yang seorang ucapkan. Ini yang pertama ya, terkait dengan orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tentunya disertai pula dengan terpenuhi padanya rukun dan syaratnya. Tadi baru rukun dua, nanti syarat ada disebutkan di hadis-hadis yang lain. Kemudian wa minha, di antara pelajaran dari hadis tersebut adalah itsbatu syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ditetapkan tentang adanya syafaat
dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak. Ini syafaat yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang hanya dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang panjang ya, di yaumul qiyamah kelak manusia berbondong-bondong datang kepada Adam alaihi salatu wassalam, karena mereka menganggap Adam adalah ayahnya mereka, meminta agar supaya Adam memberikan syafaat, menolong mereka dari azab Allah. Maka Adam pun mengajukan uzurnya, saya nggak punya hak untuk itu. Mereka pun selanjutnya datang berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Rasul yang pertama kali Allah utus kepada umat manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, dikatakan sebagai Rasul yang pertama kali Allah utus kepada umat manusia. Sebelum Nuh, bukan dikatakan sebagai Rasul, tapi dikatakan sebagai Nabi. Jadi beda ya antara Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi itu dari sisi persamaan sama-sama mendapatkan wahyu. Cuman dari sisi perbedaan, Nabi itu hanyalah untuk dirinya dan keluarganya saja. Tidak diperintahkan disampaikan kepada orang lain. Adapun Rasul mendapatkan wahyu, diperintahkan untuk disampaikan kepada dirinya dan seluruh umat manusia yang ada ketika itu. Ataukah diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya. Di zamannya Adam belum ada kaum, hanyalah ada anak-anaknya saja. Sehingga Adam tidak dikatakan sebagai Rasul, tapi beliau dikatakan sebagai Nabi. Kemudian setelah itu baru Nuh, baru mulai ada umat. Ya, bukan cuma keluarga saja, tapi ada berbagai macam kabilah-kabilah sudah mulai ada. Dan ketika itu sudah mulai terjadi kesyirikan. Allah pun mengutus seorang Rasul yang pertama kali, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka datang kepada Nuh karena mereka menganggap Nuh adalah Rasul yang pertama kali Allah utus kepada umat manusia. Nabi Nuh pun mengajukan uzur karena tidak punya hak untuk memberikan syafaat. Mereka pun datang kepada Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Ibrahim pun kembali mengajukan uzur. Akhirnya pun mereka datang kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun tersungkur sujud di hadapan Allah untuk diberikan hak itu, memberikan syafaat kepada umat manusia. Siapa yang mendapatkan syafaat? Salah satunya tadi adalah yani man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Jadi orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya, ikhlas dari dalam jiwanya. Ini adanya penetapan syafaat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak. Wa minha, dan di antara faidah dari hadis tersebut adalah dzikru as'adin nas biha wa huwa man kana mu'minan mukhlishan. Dalam hadis tersebut disebutkan tentang manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi di yaumul qiyamah kelak adalah orang yang beriman serta ikhlas. Betul-betul meyakini akan kalimat yang diucapkannya tersebut. Kalimat tauhid yang diucapkan dia yakini, dia imani, dia yakini dan ikhlas. Karena memang salah satu syarat dari kalimat tauhid itu adalah ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ini 7 syarat. Dari syarat kalimat tauhid ada 7 ya. Ini sering kita sampaikan. Yang pertama adalah ilmu. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Bersama dengan adanya rasa cinta, kemudian menerima, serta yakni tunduk dan juga menerima. Ini 7 syarat dari kalimat tauhid. Ya. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, mahabbah, cinta, kemudian ketundukan dan juga menerima. Menerima segala konsekuensi dari kalimat tauhid yang dia ucapkan. Wa minha, dan di antara faedah dari hadis tersebut adalah bayanu anna man laisa min ahli la ilaha illallah la tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya orang yang bukan termasuk ahlu la ilaha illallah, orang yang tidak mau mengucapkan kalimat tauhid,
Jangankan meyakini, mengucapkan pun tidak mau. La tanfa'uhu syafa'atu syafi'in, maka syafaat orang yang akan memberikan syafaat kepadanya tidak akan bermanfaat. Ya. Dan perlu kita tahu, syafaat ini secara global itu ada dua kategori. Ada syafaat yang khas, yang khusus. Ada juga syafaat yang am, syafaat yang umum. Ini sebagian ulama ada yang mengkategorikan dengan kategori am dan khas, umum dan khusus. Khusus tadi adalah khusus syafaatul uzma milik baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang am ini umum untuk siapa saja yang memang dia berhak untuk memberikan syafaat. Semisal contoh syafaat dari teman-teman yang beriman. Ini sering kita sampaikan ya. Syafaat dari teman-teman yang beriman. Al-Imam Hasan al-Basri pernah mengatakan, yakni perbanyaklah teman-teman yang saleh. Fa innahum syafa'atun yaumal qiyamah, karena mereka itu punya hak untuk memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Ini syafaat yang umum. Demikian pula syafaat dari anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum balik, belum punya dosa, mereka meninggal dunia, mereka pun berhak memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Syafaat dari orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, ini diberikan syafaat untuk 70 karib kerabatnya, 70 keluarganya. Dan banyak sekali, ini umum ya. Secara umum adalah orang-orang yang beriman punya hak syafaat. Ini ada sebagian ulama yang mengkategorikan dengan kategori am dan khas. Ya. Ada juga yang mengkategorikan dengan dua kategori yang berbeda, yakni syafa'atun sahihah dan syafa'atun batilah. Syafaat yang sahih, yang sah, ada juga syafaat yang batil. Syafaat yang sahih itu adalah syafaat yang memang di sana sah untuk diberikan kepada orang-orang tertentu, dari orang tertentu untuk orang tertentu. Ini yang sahihah. Adapun yang batilah, ini syafaat semisal contoh tadi yang diberikan kepada orang-orang yang bukan termasuk dari ahli tauhid. Meskipun orang yang mau memberikan syafaat itu dia punya hak, tapi karena yang diberikan syafaat dia bukan ahli tauhid, dia tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Ini syafaat yang batilah, tertolak. Bahkan meskipun malaikat ini kan punya hak memberikan syafaat, tapi kalau yang mau diberikan syafaat adalah orang yang bukan ahli tauhid, syafaatnya pun tertolak. Dan syafaat itu diterima dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah adanya ridha dari Allah, dan yang kedua adalah adanya izin dari Allah. Ridha baik itu untuk orang yang akan memberikan syafaat maupun untuk orang yang akan diberikan syafaat, sama-sama orang yang diridhai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Disebutkan dua syarat di sini di surat An-Najm ya, ayat yang ke-26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak akan bermanfaat sedikit pun. Illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah mereka mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Allah ridai. Di sini ada dua syarat disebutkan, illa min ba'di ay ya'dzana Allah, adanya izin dari Allah, kemudian yang kedua adalah wa yarda. Ya, min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ada dua syarat di sini yang harus terpenuhi. yakni adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala dan adanya keridhaan. Ridha di sini untuk orang yang akan memberikan syafaat. Para malaikat jelas, mereka punya hak untuk memberikan syafaat dan Allah ridha dengan mereka karena mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang taat, tidak pernah durhaka. Allah ridha dengan mereka. Sekarang tinggal siapa yang akan diberikan syafaat.
Apakah mereka termasuk orang-orang yang Allah ridhai ataukah tidak? Kalau mereka termasuk ahlu tauhid, Allah ridha, mereka pun berhak untuk mendapatkan syafaat. Tapi kalau bukan ahlu tauhid, Allah tidak ridha dengannya. Di ayat yang lain juga Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Siapa yang memiliki hak untuk memberikan syafaat, dia tidak akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah, ya, illa bi'idzni, kecuali dengan seizin dari Allah. Jadi ada dua syarat di situ, yakni ada ridha dan juga ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang bukan ahlu tauhid, ya, maka mereka bukan termasuk orang-orang yang Allah ridhai untuk diberikan syafaat. Sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Baginda Nabi kita Muhammad SAW punya syafaatul uzma, syafaat yang agung. Jelas Allah ridha dengan beliau. Tapi ketika beliau ingin memberikan syafaat untuk pamannya, ternyata Allah tidak izinkan hal itu. Karena pamannya itu, na'udzubillah, mati dalam keadaan tidak mau mengucapkan kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Pamannya itu mati, bukan termasuk dari kalangan ahlu tauhid. Sehingga Allah ridha jelas kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Allah tidak ridha dengan pamannya beliau yang mati dalam keadaan bukan termasuk ahlu tauhid. Sehingga dua syarat harus terpenuhi. Adanya ridha untuk syafi' maupun yang masyfu' yang akan memberikan syafaat maupun yang akan diberikan syafaat, sama-sama orang yang Allah ridha. Dan yang kedua, adanya izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Wa minha, kemudian selanjutnya faedah dari hadis tersebut adalah ahammiyatul ikhlas fi qawli hadhil kalimah. Pentingnya ikhlas. Pentingnya ikhlas ketika mengucapkan kalimat ini, yakni kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Pastikan orang yang mengucapkannya itu benar-benar dalam keadaan ikhlas. Nanti di hadis selanjutnya akan disebutkan terkait dengan syarat-syarat yang lain dari syarat kalimatut tauhid. Kalau tadi ada disebutkan ikhlas, ya, nanti disebutkan yang lainnya, ada as-sidqu, ada al-yaqin, dan ada yang lainnya dari syarat-syarat dari kalimatut tauhid.